Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Perhatikan. Dari mana ada kata-kata al-aslu fil asya'i al-ibahah? Kata-kata ini dari mana? Itu dari hadis Nabi. Tuh, Nabi katakan, perhatikan. Al-halalu, perkara yang halal itu, ma, yaitu perkara ahalla, yang telah menghalalkan Allahu Allah. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah. Wal haramu, dan perkara yang haram, ma, yaitu perkara harrama, yang telah mengharamkan Allahu Allah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah. Jadi yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Wama, dan perkara sakata, yang diam Allah, anhu, dari itu perkara, fahuwa, maka perkara itu, mimma, dari sesuatu, afa, yang memaafkan Allah, anhu, dari sesuatu. Perhatikan, yang halal udah jelas di Quran dihalalkan, yang haram udah jelas di Quran diharamkan. Tapi yang Allah tidak memberikan sikap, Allah tidak nyatakan halal dan haram, bagaimana? Makanya hati-hati. Allah tidak membahas beberapa perkara dalam artian secara nas, halalkah, haramkah. Allah nggak bahas, kenapa? Rahmatan lakum ghaira nisyanin. Karena kasih sayang, bukan karena lupa. Akhirnya dari perkataan ini, afa anhu, Allah memaafkan, berarti al-aslu fil asya al-ibahah. Asal di dalam sesuatu itu apa? Mubah, illa ma warada bihi syar'un bitahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara ini haram. Contoh misalnya gini, khamr halal apa haram? Al-aslu fil asya al-ibahah. Oh, nggak berlaku itu di situ. Kenapa? Karena Allah udah katakan khamr itu apa? Haram. Apa? Daging babi, daging anjing halal apa haram? Al-aslu fil asya al-ibahah. Nggak berlaku di sini. Kenapa? Karena Allah sudah apa kan? Nah, sudah haramkan. Tapi kalau ente ditanya, apa? Daun singkong halal apa haram? Daun singkong halal apa haram? Daun singkong punya ente, bukan nyolong di kebun orang, bukan. Kalau nyolong mah lain lagi. Daun singkong di kebun ente halal apa haram? Ente ngomong halal, nggak boleh. Mana dalilnya ente halal? Apa jawabnya? Jawabnya apa? Lihat dulu, di Quran ada nggak daun singkong? Nggak ada. Di hadis ada nggak daun singkong? Nggak ada. Baru al-aslu fil asya al-ibahah. Oh, mubah daun singkong. Kenapa? Karena tidak ada apa? Tidak ada dalil. Selama tidak berbahaya barangnya, al-aslu fil asya al-ibahah. Ente ditanya, Ustaz, iya, apa hukumnya makan daun nangka? Apa hukumnya makan daun nangka? Hukumnya makan daun nangka. Nah, ente jangan jawab boleh. Ente jangan jawab nggak boleh. Pertama jelasin dulu daun nangkanya punya siapa ya? Takutnya dia nyolong punya tetangganya, paham tidak? Kalau nyolong haram apa enggak? Haram, karena ilatnya nyolong punya orang itu mah. Tadi itu mah mengambil tanpa ada ridho, paham tidak? Enggak, daun nangka punya saya. Al aslu fil asya al ibah mubah. Tapi bahaya enggak daun nangka? Enggak, ya sudah makan. Kenapa? Karena kembali kepada kitab Allah, tidak ada nas yang sharih di dalam hal tersebut. Daun nangka enggak ada. Enggak ada. Berarti bagaimana? Al aslu fil asya al ibahah. Paham telah ulani. Contoh dulu nih, contoh liatin. Oh ini kadang-kadang ada kesulitan deh. Aduh.
Kita ambil yang pertama aja contohnya. Ini cuma contoh doang. Syakka fil hayawanil muskil. Ada keraguan-raguan di dalam hayawan yang muskil. Muskil itu nggak jelas hukumnya. Hal huwa haramun amla. Apakah dia itu haram, apakah tidak? Perhatikan awaladi. Awalad. Sekarang gini. Hayawan muskil itu apa? Hayawan muskil itu adalah hayawan yang tidak ketahuan kelahirannya dari apa? Dari yang halalkah atau dari yang haram? Contoh gini, kambing lahir dari kambing, halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Udah jelas kambing, nas. Kambing lahir dari kambing sama anjing. Anjing sama kambing dikawinkan, lahir kambing. Halal apa haram? Haram. Karena salah satunya akhos. Akhos itu lebih najis. Tapi kalau sekarang ente nggak tahu, ini kelahirannya gimana? Misalnya ente ke luar negeri, bener nih dagingnya daging apa? Daging sapi. Tapi kan bisa jadi sapi dikawinkan dengan apa? Babi. Kalau sapi dikawinkan dengan babi, akhirnya lahir anaknya sapi. Sapinya gimana? Haram, nggak boleh. Karena mengikuti kepada yang akhos. Nah sekarang bagaimana uladi hukumnya? Al-aslu fil asya al-ibahah. Ketika ente muskil, nggak tahu nih. Udah al-aslu fil asya, udah daging sapi itu asalnya mubah. Karena sapi itu asalnya apa? Hukum asalnya sapi mubah apa haram? Mubah, kecuali kalau dia yakin dilahirkan dari peranakan perkawinan si sapi sama si babi. Babi sama sapi dikawinkan, lahir sapi misalnya, lahir tuh, itu najis, nggak boleh dimakan. Kalau kita yakin tahu, tapi sekarang kan nggak tahu, ini peranakan dari sapi dengan sapi, apa peranakan dari sapi dengan babi. Ketika seperti itu, kembali al-aslu fil asya al-ibahah. Asal di dalam perkara itu apa? Mubah. Karena ini bicaranya ketidaktahuan. Walad. Sekarang nih pagi-pagi ada bos datang ke pesantren. Tapi bos ini terkenal. Punya supermarket, tapi juga punya tempat perjudian. Jadi bisa jadi duitnya apa? Hasil judi bisa jadi duitnya hasil supermarket. Ente dibagi sekarang masing-masing 10 juta. Diambil apa enggak? Ustadz mah diambil. Tapi duitnya itu halal apa haram? Bisa jadi dari apa? Dari judi, bisa jadi dari apa? Supermarket. Ini namanya muskil. Ini namanya uang apa? Uang muskil. Bagaimana? Selama tidak ada dalil yang menunjukkan haram, maka al-aslu fil asya al-ibahah. Ente jangan tanya-tanya nanti. Kamu nanya, bos, ini yang dari supermarket apa yang dari judi? Kata dia, dari judi haram ente pegang. Balikin. Kenapa? Karena ente tahu ada dalil bahwa itu dari mana? Dari judi, berarti haram. Tapi kalau nggak nanya, dari mana? Udah nggak usah, habisin aja beli Indomie. Al-aslu fil asya al-ibahah. Ini namanya duit muskil namanya. Kalau dalam fikih itu bab muskil itu khunsa muskil. Ada, ternyata ada hayawanul muskil. Ada dulu fulusun muskil. Kalau fulusun muskil, al-aslu fil asya al-ibahah. Kemudian kita ambil yang ketiga. Contoh yang ketiga minha lau syakka, kalau ragu-ragu fi kubri dhabbati, di dalam besarnya tambalan. Hal hiya kabiratun, apakah dia itu besar, au sogiratun, apakah kecil, pal aslu, maka asal al ibahatu, yaitu ibahah. Auladi, walad.
Belok kemarin, ngaji ngadep kemana itu? Ngadep. Ente sholat kiblatnya kemana? 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 Si walad, ente sholat kiblatnya kemana? Ustadznya merem kemana? Hah? Ustadz merem kemana? Ente sholat kiblatnya mana? Hah? Ke Ka'bah. Sini. Ke Ka'bah, ke Baitullah, Masjidil Haram. Udah beres. Kalau ente berdoa kiblatnya kemana? Berdoa kiblatnya kemana? Ke langit. Kalau ente ngaji kiblatnya kemana? Ke guru. Semua ada kiblatnya. Ke arah mana ente. Waladi Isma. Ini ada masalah namanya masalah dobbah. Perhatikan. Ini kaitan masalah dobbah itu kaitan dengan apa? Mesti paham dulu. Kita baca, intinya nggak ngerti. Nggak nyambung atau. Apa masalah dobbah? Artinya dobbah itu tambalan. Ada apa masalah tambalan? Kok ada tambalan-tambalan sih? Dalam fikih masalah tambalan. Gini waladi. Dengerin. Ini pembahasan berkaitan dengan masalah haram tidak boleh memakai wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Kita ambil dari emas. Haram memakai wadah-wadahan yang terbuat dari emas. Nggak boleh. Gelas dari emas. Nggak boleh. Sendok dari emas. Nggak boleh. Emas. Nggak boleh. Bagaimana kalau bukan dari emas wadahnya? Wadahnya itu dari tembaga. Wadahnya itu dari besi. Cuma dia bolong ditambal pakai emas. Berarti sekarang jadi wadah apa? Wadah besi yang bolong ditambal pakai apa? Pakai emas. Ketika wadahnya itu murni dari emas, haram. Tapi kalau wadahnya dari besi ditambal pakai emas, gimana? Boleh apa enggak? Nah ini, kalau tambelannya kecil, boleh. Kalau tambelannya besar, nggak boleh. Nah besar sama kecil itu dari mana ukurannya? Ulama mengukur itu pakai uang logam. Kalau lebih dari uang logam disebut apa? Besar. Kalau pas uang logam atau ke bawah disebut kecil. Ada orang sekarang ragu-ragu. Ini tambelan saya pakai emas ini besar apa kecil ya? Tapi mungkin ini pembahasan bagi orang-orang kaya. Masa emas dipakai tambelan? Kayak dulu Imam Hasan Al-Basri dulu dijebak. Imam Hasan Al-Basri dites sama raja. Apa? Saya pengen ngetes katanya. Imam Hasan Al-Basri ini cerdas apa enggak sih? Saya mau tes. Akhirnya apa waladi? Imam Hasan Al-Basri diundang sama raja. Disuguhin makanan dan minuman. Semua wadahnya itu dari emas. Lihat Imam Hasan Al-Basri gimana sih? Soalnya apa? Kalau makan dari wadah emas berarti apa? Haram. Kalau minum dari wadah emas berarti haram. Makan dan minum dari wadahan emas haram. Sekarang gini contoh waladi. Ini. Waladi. Ini gelas dari emas. Ustadz minum begini haram. Haram. Atau ini misalnya mangkok. Ditaruh di sini kurma. Ustadz ambil kurma begini. Haram. Kenapa? Karena kita memakai wadah-wadahan emas. Imam Hasan Al-Basri disuguhin. Wadah-wadahannya emas semua. Itu berdua kalau tidak salah sama Imam Ibnu Sirin.
Imam Ibnu Sirin pas di situ teriak-teriak, wah haram, hadza haram, makan dari wadah emas, langsung jalan. Imam Hasan Basri enggak, diam aja. Kata raja, silakan makan. Mau ngelihat? Gimana nih? Kalau dia makan ngambil berarti apa? Berarti apa? Haram, makan dari wadah-wadah emas. Akhirnya apa? Imam Hasan al-Basri ngambil itu kurma dari wadah emas, sama wadah emasnya diambil, itu ditaruh di tangan. Jadi makannya dari sini. Beliau nggak pakai wadah emas. Beliau pakai apa sekarang? Tangan. Ketika minum pun sama. Beliau minum begini, kurma kan gampang. Giliran air susah. Gimana coba air sekarang gimana? Akhirnya beliau apa? Menjulurkan tangannya ke mulut. Ininya ditumpahin ke tangan. Jadi minumnya dari apa? Dari tangan. Kata rajanya, benar katanya. Engkau Hasan al-Basri al-Faqih. Engkau ini ahli fikih. Artinya pinter engkau ini. Aman dari makan yang haram. Nah sekarang Auladi kita kembali ke masalah kita. Di sini waladi ada masalah apa? Tambelannya itu ragu-ragu gede apa kecil gitu. Maka apa? Al aslu fil asya al ibaha. Boleh. Ketika ada keraguan. Yang terakhir. Minha. Yang terakhir. Mas'alatuz zarafah. Tahu nggak zarafah ini? Zarafah apa? Zarafah apa? Jerapah yang gede. Zarafah itu jerapah. Mas'alatuz zarafah, masalah jerapah. Jerapah itu binatang. Pertanyaan, boleh dimakan nggak jerapah? Boleh disembelih nggak? Disembelih kita makan, boleh apa nggak? Nah di sini ya ulama. Mas'alatuz zarafah. Qala Subuki, berkata Imam Subuki, annahu akalaha. Imam Subuki memakannya. Berarti halal nggak? Kenapa? Li annal asla al ibahah. Karena asalnya itu adalah ibahah. Kalau daging kuda kan udah halal, ada nasnya. Kambing udah halal, ada nasnya. Sapi apa udah halal, ada nasnya. Tapi jerapah ada nasnya nggak? Nggak ada. Jerapah nggak ada. Karena dia tidak berkaitan dengan binatang yang punya taring. Kalau yang punya taring haram. Seperti apa? Singa, kucing punya taring haram. Atau binatang yang punya cakar kuat seperti elang haram. Tapi jerapah masuknya kemana? Punya taring dia? Enggak. Dia cuma punya leher. Paham tidak? Saya leher ini panjang. Nah dia punya leher tuh panjang. Halal apa enggak jerapah? Enggak ada nas. Al aslu fil asya. Makanya menurut Imam Subuki jerapah itu apa? Halal. Karena al aslu fil asya al ibahah. Taib waladi. Ayat wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.